Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ta'rif dan tankir. Maksudnya adalah ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu penggunaan ma'rifah dan Al-Quran bukanlah suatu hal yang kebetulan, tentu ada tujuan tertentu yang hendak disampaikan oleh Allah. Nah, maksud ma'rifah itu apa aja? Nah, kita bisa lihat di sini ma'rifah itu ada banyak jenisnya. Nah, ma'rifah itu adalah jenis isim lah. Jadi ma'rifah dan nakirah itu adalah isim. Kedua-duanya adalah isim. Cuman isim yang seperti apa? Contohnya misalnya yang pertama di sini adalah ma'rifah dengan isim domir. Nah, jadi setiap isim domir itu adalah isim ma'rifah. Jadi setiap domir maksudnya adalah isim ma'rifah. Ta'rif dengan isim domir karena keadaan menghendaki demikian, baik domir mutakalim, mukhatab atau gaib. Mutakalim itu yang berbicara, mukhatab itu lawan bicara, ataupun gaib atau orang ketiga. Nah, dalam kaidah bahasa Arab seluruh domir adalah ma'rifah. Nah, seluruh domir adalah ma'rifah. Jadi jenis isim ma'rifah yang pertama yaitu adalah domir. Yang kedua yang dimaksud yang jenis ma'rifah yang kedua adalah alam atau nama orang atau nama apa aja, nama benda. Nah, pokoknya kalau nama benda, nah, itu sudah pasti ma'rifah, sudah pasti ma'rifah. Nah, makna fungsi dari isim ma'rifah yang nama yang pertama adalah menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar, yaitu dengan menyebutkan namanya yang khas atau karena bertujuan untuk memuliakannya atau lita'zim. Contohnya wama Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Nah, jadi yang ma'rifah di sini yang mana? Nah, yang ma'rifah adalah Muhammadun. Kenapa dia isim ma'rifah? Karena dia adalah nama dari seseorang. Nah, jadi seperti itu. Fungsi isim ma'rifah dari nama orang yang pertama adalah untuk dita'zim, untuk memuliakan. Namun juga bisa untuk menghinakan. Contohnya seperti dalam surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabiw watab. Yang mana yang isim ma'rifahnya yaitu Abi Lahab, karena dia adalah nama orang, itu nama dari Abu Lahab. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk memuliakan dan untuk menghinakan. Nah, yang kedua ta'rif dengan isim isyarah atau kata tunjuk, berfungsi untuk yang pertama menjelaskan sesuatu yang dekat. Contohnya misalnya hadza. Nah, hadza ini. Nah, ini bola misalnya, ini kelasku. Nah, berarti yang dimaksud itu ya ini, kelas yang ini. Nah, untuk menunjukkan kata dekat. Nah, atau menunjukkan kata jauh. Ulaika, mereka itu. Nah, mereka itu berarti orangnya itu jauh. Kada ada di sini. Nah, seperti itu. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 5 ini. Ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Nah, mereka. Nah, jadi apa bedanya isim ma'rifah dan nakirah? Isim ma'rifah itu berarti kata isimnya yang ditunjuk itu berarti sudah pasti, sudah jelas siapa. Contohnya misalnya nama orang, misalnya Bapak menunjuk Rozak, yang Bapak sebut Rojak, berarti yang Bapak maksud ya si Rojak, bukan si Rizky atau si Kamal, karena sudah jelas siapa. Nah, jadi isim ma'rifah itu sudah jelas yang dimaksud itu siapa. Nah, yang pertama dengan domir, misalnya huwa hiya hum. Kalau huwa, oh berarti yang dimaksud pasti inya lalakian, si inya itu. Kadang mungkin inya bibinian misalnya. Atau inya hum misalnya, oh berarti itu pasti mereka lalakian. Kadang mungkin mereka perempuan misalnya. Nah, sudah jelas. Nah, nama orang kayak itu. Habis itu dengan isim isyarah tadi. Nah, ini kelasku misalnya, berarti yang dimaksud itu ya ini yang ditunjuk itu. Nah, yang ini yang ditunjuk, bukan yang di situ, yang di mana-mana. Nah, sudah jelas maksudnya yang ini. Nah, untuk fungsinya ada 3 di sini. Ada banyak lah. Yang pertama untuk menunjukkan kata dekat, yang kedua untuk menunjukkan kata jauh. Nah, habis itu untuk menghinakan dengan kata tunjuk dekat. Nah, jadi kata tunjuk dekat itu bisa juga untuk menghinakan. Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayati dunya illa
lahwun walaibun. Nah, jadi bukanlah kehidupan dunia itu adalah tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan bermain-main saja. Jadi maksudnya untuk menghinakan kehidupan di dunia. Dunia itu kada ada apa-apanya. Nah, jadi ini kehidupan ini. Kenapa pakai kehidupan kalimat ini? Karena hidupnya sekarang. Nah, kehidupan akhirat kan nanti. Nah, memuliakan dengan memakai kata tunjuk jauh. Nah, contohnya misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Qur'an itu. Nah, jadi berarti dalam tradisi Arab bila menunjukkan kata ini itu berarti untuk menghinakan. Nah, kata ini itu menggunakan kalimat dekat itu, kata ganti dekat, isim isyarah dekat, menunjukkan kata dekat itu berarti untuk menghinakan. Tapi kalau menggunakan kata tunjuk jauh berarti itu untuk mengagungkan. Nah, contohnya seperti ini, dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak menggunakan hadza kitabul la raiba fih, tapi menggunakan dzalika untuk mengagungkan. Nah, jadi itu harus diingatlah kawan-kawan, bila menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah yang dekat berarti itu tujuannya untuk menghinakan. Tapi kalau kata jauh, nah berarti itu untuk memuliakan. Nah, selanjutnya untuk sebagai peringatan. Isim isyarah fungsinya itu sebagai peringatan. Misalnya sebutkan dalam contoh surah Al-Baqarah dari 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sebagai peringatan. Nah, jadi seluruh kalimat itu sebagai peringatan untuk mendirikan sholat, untuk menafkahkan sebagian rezekinya, untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, itu untuk menunjukkan peringatan. Jadi kayak jadi sinyal kepada kita bila kita membaca Al-Quran, melihat ada kalimat zalika, itu juga berarti berisi sinyal tentang ayat itu mengabarkan atau menceritakan tentang peringatan. Nah, selanjutnya ta'arif dengan isim mausul atau dengan kata ganti. Nah, berfungsi untuk menghindari menyebut nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupinya. Dan orang yang berkata kepada orang tuanya, walladzi, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Nah, berarti orang yang dimaksud itu mungkin sesuatu yang hina. Nah, jadi daripada disebutkan lebih baik dengan kata ganti isim mausul. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk isim ma'rifah. Nah, jadi bila orang yang berkata seperti itu, nah itu kan jelas berarti orang yang berkata seperti itu aja. Bila orang yang tidak berkata seperti itu berarti tidak termasuk dalam ayat ini. Nah, seperti itu. Yang kedua, menunjukkan arti umum. Seperti pada surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, maksudnya ini jelas orang yang berjuang aja, berarti yang berjihad fisabilillah aja. Tapi kan orang yang berjihad itu banyak. Nah, jadi maksudnya itu umum. Cuman khusus. Umum cuma khusus. Jadi maksudnya yang dimaksud sini orang yang berjihad aja. Kalau orang yang kada berjihad kada termasuk di sini. Tapi kan yang berjihad itu banyak orangnya, kada satu aja. Nah, jadi maksudnya umum. Nah, selanjutnya meringkas kalimat. Nah, iya benar, meringkas kalimat. Ini mirip seperti domir sebenarnya. Nah, misalnya di sini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dan orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan meringkas itu orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan yang mereka lakukan.
Ya, jadi alladzina amanu kan orang-orang orang-orang yang beriman itu banyak. Jadi diringkas Allah aja. Nah, ya ayyuhalladzina amanu berarti maksudnya adalah semua orang yang beriman. Nah, seperti itu. Janganlah kamu menjadi seperti Musa. Jadi ayat ini ditujukan kepada seluruh orang yang beriman. Dia ma'rifah, artinya hanya untuk orang yang beriman aja. Kalau yang tidak beriman ya tidak termasuk dalam ayat ini. Nah, jadi untuk memperingkas itu daripada banyak menyebutkan orang, lebih baik diperingkas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang selanjutnya adalah isim ma'rifah dengan alif lam. Nah, jadi kalau ada isim dengan alif lam itu sudah pasti isim ma'rifah. Jadi kalau ada isim dengan ma'rifah dengan alif lam itu berarti sudah pasti ma'rifah. Misalnya seperti apa ya? Kita lihat sini aja nih contohnya nih. Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan. Nah, sesuatu itu sudah diketahui karena sudah disebutkan. Contohnya Quran surah Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamisqatin fiha misbah fi zujajah al zujajah ka'annaha kaukabun zuriyun. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, menunjukkan sesuatu yang telah diketahui. Nah, jadi maksudnya cahaya itu maksudnya seperti cahaya cahaya itu berarti datang dari Allah. Bukan maksudnya seperti ini teman-teman lah, ulangi, mohon maaf. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamisqati fiha misbah. Nah, jadi maksudnya itu yang pakai alif lam itu kan al-misbah, az-zujah. Nah, itu kan kita sudah bisa membayangkan tuh, maksudnya itu karena kita sudah melihat cahaya matahari itu seperti apa menerangi langit dan bumi. Nah, jadi penjelasan yang misbah ini fiha misbahun al-misbah fi zujah az-zujajah. Nah, itu mengulangi aja, memberikan kiasan seandai-andainya tuh seperti ini loh, seolah-olah. Jadi bagi Allah menyinari langit dan bumi itu sama aja kayak Allah mengandaki lampu. Nah, Allah mengandaki lampu yang tak tembus nah, jadi ada lampu atau ada cahaya. Nah, di dalam cahaya itu ada di dalam kaca. Nah, kacanya itu adalah bintang-bintang yang bercahaya seperti mutiara. Jadi kayak kayak pengandaian aja lah. Nah, kita sudah tahu loh, kita sudah melihat pan. Jadi bila Allah dengan menggunakan alif lam itu berarti maksudnya itu sudah diketahui sesuatu itu sebelumnya. Nah, selanjutnya menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui bagi pendengar. Nah, seperti dalam Quran surah Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fatahta qariban. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji kepadamu setia di bawah pohon. Yang menunjukkan sesuatu yang telah diketahui bagi pendengar. Jadi maksudnya tuh orang mukmin itu kan kalimat mukmin loh di sini. Nah, kalimat mukmin itu berarti sudah pasti dia itu beriman kepada Allah. Nah, jadi Allah
ridho terhadap orang-orang mukmin yang berjanji setia. Nah, jadi kalimatnya itu al-mu'min bukan mukmin, karena orang bermukmin itu sudah pasti diketahui beriman kepada Allah. Nah, jadi menggunakan kalimat al-mu'min bukan kalimat mukmin aja, nah, tapi menggunakan alif lam karena sudah tahu bahwa Allah tuh, bahwa orang beriman tuh pasti diridai oleh Allah. Nah, seperti itu. Sama kayak seperti tadi di atas, Allah menggunakan kalimat as-samawat dan al-ard. Karena kita sudah tahu seperti apa Allah menerangi langit dan bumi. Nah, selanjutnya kita sambung sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu. Contohnya surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, jadi maksudnya itu al-yawma. Nah, jadi hari ini. Nah, jadi hari ini. Nah, jadi al-yawma bukan yaum kada yauma aja, tapi pakai al-yawma karena hadir pada hari itu. Jadi maksudnya itu ini kan ketika haji wada nih. Jadi yang mendengar ayat itu waktu itu hadir juga di situ. Nah, berarti pada hari itu agama kita disempurnakan sudah. Nah, jadi maksudnya itu sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Al-yauma bukan menggunakan kalimat yauma aja, pakai alif lam karena sudah diketahui, karena ia hadir pada saat itu. Nah, jadi sama kayak kita misalnya semalam hadir pada acara ulang tahun milad Man1 HST misalnya, jadi menggunakan al-yauma juga karena kita hadir pada saat itu misalnya. Nah, habis itu mencakup semua satuannya. Contoh Quran surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi seluruh manusia akan berada dalam kerugian. Kecuali dia illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua manusia itu akan berada dalam kerugian. Tapi yang dimaksud di sini hanya manusia aja, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan jin, bukan malaikat, tapi hanya manusia. Kecuali innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, hanya kecuali orang yang beriman. Jadi seluruh manusia itu akan rugi kecuali mereka yang beriman. Nah, jadi untuk mencakup semuanya, semua satuannya, setiap manusia, setiap manusia akan rugi kecuali mereka beriman. Selanjutnya menjelaskan jenis karakteristik tertinggi Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalika. Nah, seperti tadilah Alkitabnya, zalikal kitab. Nah, ini berarti kedua sudah zalika kan tadi berfungsi untuk mengagungkan tadi, menggunakan kata tunjuk, menggunakan isim isyarah zalika. Habis itu alkitab pulang pakai alif lam pulang. Nah, sudah pakai kalimat isim isyarah pakai alif lam pulang, berarti ini saking anunya tuh penekanan dari Allah bahwa Al-Quran itu sangat mulia. Nah, sudah menggunakan kalimat isim isyarah pakai alif lam pulang. Nah, maksudnya jadi saking sempurnanya tertinggi Al-Quran itu. Nah, jadi dua. Nah, pakai Alkitab, kada zalika kitabun. Nah, tapi zalikal kitab pakai alif lam. Nah, sudah pakai zalika Alkitab pulang. Nah, menerangkan esensi selanjutnya lah, menerangkan esensi, hakikat dan jenisnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, jadi menerangkan esensi atau hakikat atau jenis dari air. Jadi air itu dapat, esensi dari air itu adalah dapat memberikan kehidupan. Ya, terbukti manusia tidak bisa hidup tanpa air. Binatang tidak bisa hidup tanpa air. Tumbuhan begitu pula. Nah, jadi esensi dari air itu adalah memberikan kehidupan. Makanya menggunakan alif lam. Nah, jadi untuk menggunakan maknya itu nakira, ma'rifah menggunakan alif lam supaya menerangkan bahwa ada esensinya di situ.